الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita terlebih dahulu marilah selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak sekalian kami muliakan, sebelumnya kami mohon maaf ini telat ya. Saya bilangnya agak telat tapi ternyata telat banget. Ya. Karena ini tadi dari acara wisuda sana di Polda sana, di Polda Daratan di Sanden. Di Sanden sana, Polda Daratan ya. Jadi ada acara akhir tahun untuk santri-santri kita yang sekarang selesai mengabdi, mereka lulus. Jadi saya rencanakan jam 9 bisa berangkat, tapi ternyata berangkat dari sana jam setengah 10. Jadi setengah 10 dari setengah 10 lebih malah dari Sanden, dari selatan sana sampai sini jam 10.50 gitu ya. Sekarang 10.50 ya, jam lebih. Ini rodo kantor soalnya hari Ahad macet. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, namun demikian kita diperkenankan untuk melaksanakan dan mengerjakan ataupun menghadiri kegiatan rutin kita sampai saat ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah, jadikan sebagai amal soleh, dan juga langkah Bapak Ibu sekalian menghadiri kajian ataupun menghadiri majelis ilmu ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis sebagai kebaikan-kebaikan yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari-hari ini adalah merupakan kita mau masuk di bulan Dzulhijjah. Kalau Muhammadiyah kayaknya sudah ya, karena Muhammadiyah sudah menetapkan dari hari rayanya tanggal 28 ya. Kalau yang lainnya pemerintah Indonesia sepertinya akan melaksanakan sidang ya. Tetapi kemungkinan besar memang hari rayanya sepertinya akan berbeda ya. Maka demikian karena ada perbedaan prinsip ya. Kalau Muhammadiyah itu wujudul hilal ya, yang penting hilal ataupun bulan sabit itu sudah wujud, tapi itu awal bulan. Namun pemerintah kita masih membuat ataupun memperlakukan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ini kemungkinan terlihatnya hilal. Jadi menurut perhitungan kemungkinan ataupun peluang terlihatnya hilal di negeri kita ini sangat kecil.
karena katanya di bawah ataupun masih 1,5 derajat. Sedangkan bisa dilihatnya itu kalau sudah di 3 derajat, tidak salah ya. Jadi sangat mungkin ya, pemerintah akan menetapkan bahwa Idul Adha di tanggal 29. Nah, ini berarti beda tanggal lagi ya. Jadi beda tanggal sebagaimana kemarin pas hari raya Idul Fitri. Nah, perbedaan ini juga menjadi masalah lagi ya. Di beberapa daerah atau di beberapa kampung itu jadi pecah kongsi gara-gara beda id, karena kaitannya dengan nyembelih bahan kurban ya. Sebagian tetap berpatokan bahwa 28 harus disembelih di 28, yang satunya karena mengikuti pemerintah di 29 ya harus diundur di 29 ya. Karena apa? Karena masuk orang masih puasa, hewan kurbannya sudah disembelih ya. Dan ini adalah merupakan dinamika yang memang sering terjadi di negeri kita ya. Dan memang masing-masing dituntut ataupun kita ini dituntut untuk bisa lebih dewasa ya menyikapi perbedaan ini. Kemudian juga saudara-saudara kita saat ini melaksanakan ibadah haji ya, melaksanakan ibadah haji. Kalau Rindu Ka'bah Sleman itu sekitar berapa ya, 42 atau 45 gitu, satu bis ya. Yang bawa Ustaz Abdus Salam. Bantul juga hampir sama jumlahnya, yang bawa namanya Pak Kupi. Beda halnya dengan Ramadan ini bisa 10 bis ya, 10 bis dan ditambah lagi nanti ini untuk Furoda insya Allah berangkat tanggal 20 Juni ini. Cuma Furoda ini ternyata sampai berita yang kami terima tadi malam ini disampaikan kalau ternyata Furoda ini tendanya di Arafah Mina tidak bisa gabung dengan Haji Plus. Jadi tendanya di tendanya haji reguler. Jadi haji reguler jaraknya dengan untuk melempar jamarat itu sekitar 2 kilo. Karena maktab yang untuk Haji Plus ini sudah penuh ya, tempatnya sudah penuh, sehingga tempat untuk Furoda ini di luar kuota ini nggak ada tempat lagi kecuali di tempatnya reguler ya, di sekitar 2 kilo dari tempat melempar jamarat. Padahal kalau bergabung dengan yang Haji Plus kuota itu jamarat itu ketika keluar tenda sudah kelihatan. Jadi sekitar 100 meter itu sudah keluar, kemudian eskalator sudah sampai di tempat melempar jumroh. Nah, ini juga membuat yang jamaah haji Furoda ini kaget. Bayangannya sudah dekat, sudah bisa melempar jamarat atau melempar jumrohnya tidak berjalan jauh, tapi ternyata info yang diterima ini jaraknya 2 kilo karena digabung dengan haji reguler biasa. Nah, ini belum ada kepastian, tapi sepertinya sulit bisa digabung. Nah, yang Furoda ini kan sekarang Furoda ini biayanya cukup mahal, tapi kalau yang punya duit ya mungkin nggak mahal. Karena Furoda ini memang berangkat sekarang, daftar sekarang, berangkat sekarang,
Ya sekarang biayanya sekitar 450. Nah, kurang dikitnya ya naik dikit atau kurang dikitnya lebih kurang 450 juta. Tapi karena tendanya ini jauh, kemungkinan akan ada pengembalian. Sementara calon jamaah haji Purwoda ini lebih baik gak usah dikembalikan asal bisa dapat tenda yang dekat. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak semua bisa dibeli dengan uang, dan juga tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ini adalah salah satu demikian daripada melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau jamaah haji reguler itu biasanya sudah dikabari hotelnya di Madinah namanya ini, begitu sampai di Madinah belum bisa keluar dari checkpoint karena hotelnya belum siap atau hotelnya berubah, akhirnya nunggu. Dari Indonesia sudah punya bayangan hotelnya dekat dengan halaman Masjid Nabawi, setelah sampai sana ternyata jauh. Jadi meskipun secara umum kalau hotel yang di Madinah itu lebih dekat, ya. Berbeda halnya dengan yang di Mekah. Kalau yang di Mekah ini jaraknya juga lumayan. Dan perbedaan haji sekarang ini dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dulu di tahun 2012 ya, 10 tahun gitu ya, 11 tahun, berumur 11 tahun. Ya, ini sekarang living cost-nya 750 real. Ya, sementara kita dulu 1.500, ya, 1.500. Sekarang jadi 750. Kemudian biayanya pun juga mahal sekarang, sekitar ya 49 sekian, 49 juta. Ya, ini menunjukkan memang ternyata inflasinya luar biasa. Ya, 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu Bapak Ibu masih berapa? Sekitar 34 ya, Mas Keri. Saya galengan. Kita biar ngelompet opol. Jadi galengan. Ngelompet lemah, ngelompet omah. Jadi galengan ya, kayak ingat ya. Ya. Jadi memang semakin kesini akan berbeda, setiap tahun ini berbeda masalahnya, tapi memang tidak ada yang namanya mesti enak, mesti akan sesuai dengan rencana kita, mesti sesuai dengan apa yang sudah diatur dari tanah air. Ya, karena memang keadaan di sana itu tentu tidak sama. Ya, apa yang sudah kita rencanakan terkadang mungkin berbenturan ataupun berbeda dengan yang direncanakan oleh orang lain, sehingga kemudian ketika dua rencana ini bertemu dengan perbedaan, ya pasti akan diatur ulang. Ya. Namun sekali lagi bahwa ibadah haji itu akan membawa permasalahannya masing-masing. Ya, tidak ada yang namanya ibadah haji itu tanpa masalah. Ya, tinggal bagaimana kita ketika melaksanakan ibadah haji itu bisa menyikapi dan mendudukkan posisi kita. Ya. Bapak sekalian kalian muliakan, memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, kita sebagai seorang muslim, di dalam agama kita ada aturan-aturan khusus yang itu berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di
Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan mamin ayamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya bahwa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang istimewa, yang agung, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang sama tetapi dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengatakan walal jihad fisabilillah, apakah jihad ataupun